wabarakatuh. Alhamdulillah wa kulinatin salih wa la hantatin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi wa azwajihi wa sallallahu alaihi wa sallam liman masyayikhi wa ma'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bikitabih wa syarafana bihitabih wa adabana bi'adabih wa ja'alna min ansarihi wa ahzabih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ajalaina bi barakatihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Idza sama'u fatarat. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim.
yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah yaslaunaha yaumaddin yaslaunaha masuk ke dalam neraka yaslaunaha mereka masuk ke dalam neraka yaumaddin yauma pada hari ad-dini pembalasan yaumaddin yaumaddini pada hari pembalasan wa ma hum anha bighaibin wa ma lan ora wa ma dan tidaklah hum mereka anha dari neraka darinya bighaibin mereka dapat keluar. Ghaib itu lawannya hadir, maksudnya orang-orang yang fujar ya, bukan abror, orang fujar. Fujar itu orang-orang yang durhaka atau kafir. Orang fujar masuk ke dalam neraka pada hari pembalasan dan bagi mereka tidak akan dapat keluar. Wa ma hum anha bighaibin. Tidak, menurut tafsir atau Bari, bighaibin ini tidak bisa keluar dan tidak mati ya, tidak keluar dan tidak akan mati, berarti hidup selalu disiksa di dalam neraka jahim ya. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin mereka akan masuk ke dalam neraka pada hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin wa ma adraka dan apakah adraka kamu mengetahui, adraka mengetahui, lafaz adraka mengetahui, wa ma adraka apakah kamu mengetahui. Kalimat ini dipakai maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa, yang tahu ya, yang tahu. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Yang mengetahui hanya Allah. Makanya pakai kata-kata adrok. Adrok. Ma yaumuddin, ma apa? Iku yaumuddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin, apakah kamu dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Apakah hari pembalasan itu?
Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian summa kemudian ma adraka, apakah kamu mengetahui ma yaumuddin, apa itu hari pembalasan. Allah mengulangnya dua kali. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Menurut tafsir wa ma adraka ma yaumuddin, yang pertama bagi orang-orang yang abror. Wa ma adraka ma yaumuddin itu untuk innal abrara lafi naim. Kemudian yang kedua summa ma adraka ma yaumuddin, sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Nah, itu untuk orang-orang yang fujar lafi jahim. Menurut tafsir, sebagian ulama mengatakan bahwa pengulangan kalimat diulang-ulang, wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, masa kamu tidak tahu? Masa kamu tidak tahu? Jadi dua kali. Itu penegasan dari Allah. Tahu nggak hari kiamat? Masa kamu nggak tahu hari kiamat? Mereka tidak mungkin keluar dari neraka, ya, tidak mungkin keluar dari neraka. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumuddin, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Fatihah itu, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ini ada hubungannya dengan surat Al-Fatihah. Yaumuddin, yaumuddin, hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma la tamliku, yaitu hari la tamliku, ketika tidak memiliki, la tamliku atau tidak kuasa, la tamliku tidak kuasa. Opo nafsun, seseorang, li nafsin keduanya, nafsun li nafsin untuk menolong orang lain, syai'an sedikit pun. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. La tamliku nafsul li nafsin syai'a, tidak berdaya menolong orang lain. Wal amru yauma idzil lillah, wal amru dan segala urusan, yaumaidin pada hari itu, iku lillahi milik Allah, lillahi milik Allah, yaitu pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Wal amru yaumaidin lillah, dan segala urusan pada hari itu
dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedih. Yaslaunaha yaumaddin wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Orang-orang fujur yang berbuat maksiat, tentunya non muslim. Ini untuk orang-orang yang di luar Islam. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka dapat keluar dari neraka, ya, dapat keluar dari neraka. Sing lumpat kamana wae oge, mau lari kemana tidak akan bisa keluar darinya atau dari neraka. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Dipertegas sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Apa hari pembalasan itu? Tentunya pembalasan bagi orang-orang yang kufar atau orang-orang yang fujar, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu setan waktu di dunia itu memperdayai kita, ya, memperdayai kita. Setan itu nggak punya kuasa. Memperdayai manusia sebetulnya tidak kuasa. Lemah setan itu, lemah. Buktinya orang yang suruh berbuat fujar, orang suruh berbuat maksiat, orang suruh berbuat zina, setan menyuruh orang berbuat zina. Nah, terus orang tersebut berbuat zina. Yang berbuat zina kan manusia, sedangkan setan tidak ikut berbuat zina. Setan hanya memperlihatkan, hanya melihat saja, melihat gimana. Itu terperdaya oleh tipuan setan. Suruh berbuat maksiat, manusia berbuat maksiat. Manusia yang berbuat maksiat, sedangkan setannya tidak ikut berbuat maksiat. Nah, makanya sebetulnya setan itu tidak kuasa untuk memperdayai manusia supaya hatinya cenderung kepada kemaksiatan. Itu tidak punya kuasa, nggak punya kuasa. Hanya kitanya saja yang tertipu. Andaikan kita bisa menahan diri dari perbuatan maksiat, tentu kita bisa, asalkan kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, setan tidak kuasa untuk memperdayai manusia, merubah hati manusia, nggak bisa. Setan itu nggak bisa. Jadi setan hanya nonton saja, setelah berbuat maksiat, kita yang berbuat maksiat, manusia yang berbuat maksiat, ya, sedangkan setannya tidak. Itu berarti setan tidak kuasa. Andaikan kita bisa mengendalikan diri, tentu kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Makanya hati-hati, tipu daya setan. Setan hanya nipu saja, hanya nipu. Kecuali orang-orang yang ibadah, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali orang yang ibadahnya ikhlas, ya,
Orang yang berbuat ibadahnya ikhlas tidak akan tergoda oleh setan. Kalau masih tergoda oleh setan, belum ikhlas. Ibadahnya belum ikhlas. Kalau ibadahnya ikhlas, tidak akan tergoda oleh setan. Janji setan begitu. Saya akan memperdayai manusia. Setelah kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Apakah hari pembalasan itu? Kemudian apakah kamu mengetahui apa hari pembalasan itu? Yaitu pembalasan bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang celaka, bagi orang-orang yang kafir. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu ketika tidak memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa hanya Allah. Maliki yaumiddin, hanya Allah yang kuasa. Tidak bisa menolong seorang pun. Masing-masing punya urusan. Boro-boro ingat ke pamajikan, ingat ke anak. Masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ketika tidak memiliki kuasa seorang pun untuk menolong orang lain. Boro-boro bisa menolong, bisa nolong masing-masing. Jadi orang yang masing-masing cuek itu perbuatannya orang-orang yang ada di dalam neraka atau di arah-arah mahsyar sebelum masuk ke dalam neraka. Masing-masing punya urusan sendiri-sendiri, cuek. Jadi kalau di dunia orang cuek itu perbuatan orang-orang yang di akhirat tidak peduli kepada sesama. Lihat orang lain kelaparan, sabodo. Lihat orang lain tidak makan, sabodo. Lihat orang lain celaka, sabodo. Ya, sabodo. Mangsa bodoh. Sifat mangsa bodoh itu perbuatan pekerjaan orang yang di mahsyar. Di mahsyar begitu. Sabodo mau celaka mau tidak, boro-boro mikiran batur, mikiran awak sorangan ripuh. Ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak peduli kepada sesamanya, tidak peduli terhadap sesamanya. Tapi kalau di dunia, ya di dunia mah tempat saling tolong menolong, berbuat baik, saling berbuat baik, silih tolongan. Ya, ingat kata Mbah Yai, kalau masuk surga itu jangan sendirian, ajak teman-teman. Kata Mbah Yai gitu. Kalau mau masuk surga itu ajak-ajak teman, jangan sendiri atau jangan sendirian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bikin pondok, bikin masjid, bikin bangunan untuk syiar Islam, ajak teman, ajak tetangga, ajak orang lain. Itu kiai biasanya membangun masjid sendiri, membangun pondok sendiri. Sarana peribadatan dibangun oleh diri sendiri karena mampu. Nah, ditegur oleh sang kiai. Kata kiai, kalau mau masuk surga itu jangan sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Ya itu tadi, kalau bikin pondok ajak tetangga, ajak orang lain
untuk ngebangun bersama-sama pondok. Nah, ajak orang lain, terus diajak. Mengajaknya ya macam-macam. Ada yang lewat medsos, lewat apa? Sekarang kan lewat medsos, lewat ngajak barang siapa yang yuk ingin. Nah itu. Jadi masuk surga jangan sendiri-sendiri, atau jangan ajak orang lain untuk masuk surga. Ya, maksudnya yaitu bikin pondok, bikin masjid, ajak teman, ajak tetangga, ajak yang mau diajak, walaupun sebagian kecil dia mau, tapi menurut Allah tidak terhitung atau tidak menghitung, tidak melihat besar kecilnya. Ya, nyumbang itu tidak dilihat besar kecilnya. Yang dilihat oleh Allah itu niat kepedulian terhadap pembangunan masjid atau pembangunan pondok. Peduli, walaupun 10.000, 20.000, ada sifat peduli terhadap pembangunan masjid. Itu nilainya luar biasa. Daripada yang gede, ya, yang gede. Ukuran gede, besar, banyak itu, ada orang pendapatannya 10 juta satu hari, dia nyumbang 1 juta, berarti cuma berapa persen? 10% sehari. Sehari 10 juta kalikan sebulan 30 hari sebulan. Sebulan 30 hari, 10 juta kali 30, wah luar biasa. Tapi nyumbangnya cuma 10% dari 10 juta, 10% sekali. Kalau dikalikan sebulan kan berarti kecil ya, kecil. Jadi pendapatan yang 300 juta satu bulan, dia nyumbang cuma 1 juta. Berapa persen? Gue nyumbangnya berapa? 1 juta. Bentar, 1 juta dari berapa? Dari 300 juta. Wah, itu kecil. 1 juta dari 300 juta kecil. Jadi, nah itu nilai sedekah. Lihat prosentasi. Ada yang nyumbangnya 100.000. 100.000. Loh, jangan lihat 100.000-nya. Jangan cuma 100.000. Jangan lihat 100.000-nya. 100.000 dia pendapatannya satu hari 100.000. Satu hari 100.000. Dia berani mengorbankan satu hari 100.000. Pendapatan satu hari 100.000 disumbangkan kepada untuk pembangunan masjid 100.000. Kalau satu bulan berapa? 3 juta. 100.000 dari 3 juta masih mending. Jadi gede kene 100.000 daripada yang 1 juta. Ya. Nyumbang berapa? 1 juta dari 300 juta. Oh, dari 300 juta. Nyumbang berapa? 100.000 dari 3 juta. Gedean mana? Gede 100.000. Karena pengorbanannya itu loh. Dia mampu berkorban, mampu menyumbangkan hartanya satu hari dalam 1 bulan. Ada lagi yang tiap hari, tiap minggu. Jadi diajak tetangga, diajak orang lain untuk masuk ke dalam surga. Jangan sendiri-sendiri masuk surga itu. Punya wiridan, punya apa, kasih tahu orang lain. Ya, sebab pada hari kiamat itu nanti cuek, manusia itu cuek, ya, cuek. Yaumala tamliku nafsun li nafsin saya. Dia tidak peduli terhadap urusan orang lain. Paham?
Karena apa? Wal amru yauma idzil lillah. Karena segala urusan pada hari itu milik Allah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah. Milik Allah semua urusan. Kita tidak berdaya, tidak berdaya sama sekali. Tidak bisa menolong diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai tertipu oleh rayuan setan, oleh tipu daya setan, ya, buktinya setan tidak kuasa, tidak mampu untuk mempengaruhi hati manusia. Setan tidak kuasa, tidak mampu untuk merubah seseorang, tidak bisa. Yang merubah hati, yang mengendalikan hati itu hanya Allah. Ingat, hanya Allah. Sebetulnya kita ini lebih kuasa daripada setan, karena kita punya kendali. Kalaupun setan memperdayai kita cepat ingat, cepat istighfar kepada Allah, jangan sampai tertipu oleh tipu daya setan. Ya, tipu daya setan. Buktinya kalau kita maksiat, setan tidak ikut maksiat. Ya, hanya nonton saja, sorak setan, cuma itu. Nah, buktinya setan ya itu tidak tanggung jawab, pas di akhirat tidak tanggung jawab. Ya, udah selesai surat Al-Infitor, ya, sampai ayat 19. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatil lana bidinina Rabbana anfa'na Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimnal wa faqih lana. Biasakan setelah belajar pelajaran apa saja, kita berdoa kepada Allah supaya ilmu yang kita terima, walaupun satu ayat, walaupun sedikit, supaya barokah, ya, barokah dan manfaat. Makanya biasakan setelah belajar apa saja berdoa, Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimnal ladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Artinya, ya Allah, ya Rabbi, Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkan kami, keluarga kami, wa qarabatilana, kerabat kami,
fi dinina, tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami. Tulis, ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, yang Kau berikan kepada kami. Pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami. Pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Ya Allah ya Rabbi, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami. Pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.